Mobil listrik perkotaan di bawah 200 juta yang semuanya oke kecuali bentuknya dipertanyakan. Jangan Lumin. Jadi Mamang pernah cobain yang namanya Changan Lumin ini di jalan raya dan menurut Mamang impresinya oke-oke aja, enak-enak aja dan bahkan paling update dari semua mobil yang kecil-kecil seperti ini, mobil listrik. Tapi memang bentuknya dipertanyakan, ada yang suka, ada yang enggak. Kalau suka, suka banget, kalau yang enggak, meh banget gitu ya. Ini gara-gara dari lampunya kayak ngantuk. Kalau kata om mobil apa tadi? Ada turpul, udah itu. Itu ada ngantuk-ngantuknya, tapi ini nyala. Nyala itu di bawah sini ya, daerahnya ya. Nah, sini dan atasnya ya kayak mata ngantuk kayak gitu jadinya. Sayu gitu kalau bisa dibilang ya. Ya bentuknya juga ya ada yang suka, ada yang enggak gitu dengan bentuk yang depannya apalagi warna seperti ini adalah warna yang feminim banget gitu ya. Minim grill karena ini mobil elektrik, cuman ada pendinginan tetap untuk AC-AC-an gitu. Terus ini lucu tulisannya Lumin gitu ya, nggak malu-maluin sama sekali, bukan yang logo yang aneh-aneh gitu, ini bagus tulisannya. Tuh. Terus ini, Mamang lupa, ini masih halogen atau ini halogen ya? Iya, masih halogen, tapi udah proyektor lah. Jadi ini cuma hiasan doang ya, padahal kalau dinyalain bagus tuh sayunya. Atau kalau nggak bisa dibuka tutup gitu, keren ya. Padahal ya, jadi mahal mobilnya nanti. Ya nggak apa-apa, tapi worth it. Harganya 200 jutaan sebuah mobil listrik. Terus dia kalau ngecas di sini coba kenceng juga 30 ke 80% itu 25 menit saja. 35 gitu. Ya, pokoknya sekitar segitu, setengah jaman lah. Gitu ya, termasuk cepat juga, udah DC charging biasa. Terus baterainya ditaruh di mana, Mang? Di bawah. Jadi kapasitasnya itu 28,08 kWh yang sanggup menempuh jarak sekali ngecas itu 301 km. Nah, di bawah kan. Dan baterainya dia adalah tipe LFP. Bannya dia pakai Soilun 165 70 ring 14. Dia pakai pelek kaleng, cuman ditambah dop seperti ini ya, tulisannya Lumin dan lucu sekali. Nih, dimensinya 3,3 meteran. Jadi 3,27 something-something. Terus dia punya wheelbase 1900 something-something. Ada ditulis di situ. Tapi agak mana ya? Agak kurang proporsional gitu. Cuman kalau ini ya, kalau Mama ngeliat gini ya, diem gitu ngeliat gini, agak kurang proporsional. Cuman ketika jalan mobilnya, itu beda. Nggak tahu kenapa. Jadi ya oke lah mobilnya gitu. Overhangnya pendek-pendek aja. Tuh dia panjang gitu ya, wheelbase-nya menghasilkan overhang. Sini juga jadi pendek-pendek aja. Terus dia pakai model pintu yang flush kayak gini. Yang di Cina sekarang itu udah mulai dilarang. Kacanya gede-gede, belakangnya lucu. Depannya lucu, belakangnya lucu gitu dengan mata yang gini lagi. Ya, depan belakang matanya sayu. Terus lampu rem di sini. Sini juga lingkaran lampu sore. Di atas ada antena hiu, back lamp. Nggak ada rear defogger sama sekali. Tulisan Changan Lumin. Ada sensor-sensoran. Terus buat sini lampu mundur. Nah, ini dia kelemahannya si Lumin. Bukanya di mana dari tadian? Di manakah buka? Buka depan dong. Itu di mana? Hah? Di mana? Wah. Ya Allah. Kenapa kan ditaruh di sini? Kan enak ya. Harus dibawakan 2 kali step. Ya lah, ini kelemahan. Terus bagasinya ya sesuai dengan dimensi-dimensi compactnya. Ini punya bagasi yang tapi ini lebih besar daripada Wuling REV, lebih besar lagi daripada VinFast VF3. Ya, ini paling gede. Nih, kalau kurang juga bisa digituin. Cuma nggak rata lantai ya. Cuman at least dia lega tuh. Buat naruh-naruh koper masih bisa berdiri gitu. Kalau ini
Ini taruh sini buat naruh portable charger, P3K dan segala macam. Kita lihat engine-nya ada apa aja tuh. Solid loh nutupnya. Paling solid di antara semuanya. Kurang otomotif banget nih. Nah nih. Nah, ya engine-nya memang tenaganya itu secara spek ya, itu nggak beda jauh dengan mobil-mobil listrik yang harganya di bawah 200 jutaan. Dia punya tenaga itu sekitar 47 horsepower dengan torsi 80-an Nm yang terbagi ke roda depan aja. Secara spek ya mirip-mirip aja sih dengan yang lainnya. Cuman kita harus coba impresinya seperti apa, tenaganya seperti apa, dan suspensinya seperti apa. Tapi yang pasti sih ya konstruksi bangunnya juga mirip-mirip tuh dengan rangka-rangka yang ditopang dengan rangka lagi itu. Padahal ini kalau dikasih tempatnya asik juga nih. Cuman ini enggak. Dan ini di atas ya, asik. Jadi kalau banjir-banjiran masih oke. Kita lihat dalamnya. Oke, ini posisi duduk Mamang nggak rubah-rubah. Jadi gini, apa bedanya Mang dengan Wuling REV dan VF3? Ini sama dengan kayak VF3 lah. Jadi ruang penumpangnya itu udah dikorbankan untuk bagasi di belakang. Wuling REV paling lega untuk orang dewasa tuh nggak mentok sama sekali. Ini mentok Mamang, lihat tuh. Mentok lututnya, terus juga posisi duduknya juga tegak. Headroomnya masih aman. Cuman kalau untuk dipakai untuk 3 orang masih oke-oke aja nih. Cuman rekomendasinya ini 4 orang aja. Gitu ya, karena 2 di belakang. Nggak ada seatbelt untuk di penumpang tengah dan nggak ada headrestnya. Headrestnya juga model pocong. Ini dikasih kaca yang lumayan lah. Paling enak untuk penumpang belakang itu di Wuling REV. Ini so-so lah. Mentok. Kita coba di depan. Tadi untuk masuknya, tuh ya. Nah, ini cuman gampang banget nih. Set, tuh. Praktis sekali ya. Oke lah. Oke, pintunya memang besar karena ini adalah mobil 2 pintu, jadi makanya dia harus lebar untuk akses ke belakang. Semuanya keras-keras, terus akomodasinya ini yang memang suka karena di pintunya sendiri itu sangat luas. Untuk naruh barang-barang yang panjang-panjang itu bisa. Terus gitu, keras-keras semua ya, dan ini ada warnanya. Kalau di Lumin ada yang warna warna apa ini ya, hijau muda kayak gini tuh, atau warna orange. Ada 2 warna. Terus dia sistem keamanannya agak kurang karena apa? Untuk start mobilnya nggak usah direm. Kan mestinya direm dulu tuh supaya nggak ngacleng. Ini nggak harus direm. Nih Mamang ceritain lagi. Terus dashboardnya ini adalah paling modern, nggak bosen sama sekali dibandingkan yang lainnya. Udah paling update tapi memang agak berkesan sedikit feminim di sini ya si dashboardnya. Terus ada warna-warna solid seperti ini. Terus ada tombol hazard nih. Seneng Mamang ada di bawah, bukan di atas. Jadi nggak kagok di sini ya. Cluster AC-nya rapi, ada arah hembusannya juga lengkap, ada sampai ke kaki, sampai ke front defogger. Temperaturnya masih puter-puteran, fan-fannya juga masih puter-puteran. Mamang suka. Terus, sini juga ada power socket 12 volt, ada tempat USB, dan di sini ini ada USB kayak gini karena apa? Ada Apple CarPlay dan Android Auto, tapi masih pakai kabel. Nah, yang penting ini ada, memang harus beberapa mendownload aplikasi dulu dan segala macam, tapi at least dia sudah ada yang namanya Apple CarPlay, Android Auto ya. Nah, dibanding yang lain ini yang paling terupdate gitu. Nah, di sini di head unitnya juga cukup gede dan cukup gegas layarnya tuh. Ya, ada radio, navigation dan segala macam. Di sini juga ada vehicle setting. Vehicle setting ada apa aja nih? Follow me, home, headlight, car body automatic unlock, air conditioning self drying, atau regular ventilation. Jadi cukup lengkap lah. Terus settingnya ada network, bluetooth, sistem displaynya, ada auto, asik juga ya. Ada brightnessnya juga nih, sound, soundnya oke juga nih. Ada bass, mid, treble, oke.
restore about. Dah, pokoknya ini udah cukup lengkap. Nah, duduknya enak ya, joknya juga empuk, terus ininya fabric, ada macam-macam warna, headroomnya juga oke, cuman yang memang agak sedikit kurang gitu dari posisi duduknya. Dan ini ngelihat setir tuh tinggi sekali, terus nggak ada yang namanya teleskopik kayak gitu-gitu, nggak ada tuh. Udah pokoknya fix seperti ini, harus terima apa adanya. Jadinya si speedometer ini jadi kelihatan tinggi banget. Nah, di sini walaupun begitu ini cukup lengkap ya, ada indikator baterai, ada posisi berapa range-nya, odometernya berapa, ada average-nya kelihatan, dan menghadap kompas kemana, ada temperatur luar, ada jam digital. Udah cukup lengkap. Nah, di sini ada tombol-tombol nih di setir. Setir juga ada tombol untuk entertainment sebelah kanan, sebelah kiri. Ini untuk next previous track. Jadi nggak ada urusan adas-adasan di sini, nggak ada. Cuman udah ada airbag di kedua sisi. Sini juga buat tempat nyimpan handphone bisa. Terus juga posisi transmisinya model puter-puteran. Tahu nggak kenapa? Ini harus tutup 2 pintu, baru dia mau diputerin. Sok buka ya, tuh. Pasti mau diputernya pas pintu ketutup semua. Kok nggak mau? Nah, baru. Nah, D gitu ya. N, R. Jadi nggak ada parkir, P itu nggak ada. Dan ada drive mode, eco dan sport. Terus kalau mundur ada parkir mundurnya. Ada kamera mundur. Ya kan? Ada kamera mundurnya. Oke lah. Ini power window dan juga central lock. Masih pakai rem tangan otot. Oke ya. Sini buat menyimpan atau cup holder. Ada juga tombol yang ada di sebelah kanan. Yaitu ini TPMS reset gitu. Terus juga front collision-nya bisa dimatiin. Enggak dong. Oh iya bener, bisa. Terus manual leveling headlamp. Udah beres. Sekarang kita tes mobil ini. Ini yang review siapa sih? Udah campur-campur aja. Dari kan ngabuburit. Ya ngabuburit sih, tapi kan ini kerjaan Mamang harusnya. Lebih valid kalau sama Om gitu kan. Kaki Mamang itu nggak sama dengan kaki Om. Ya tapi anyway, ini posisi nyetirnya aneh banget loh, Mang. Kenapa emang? Setirnya tinggi banget. Setirnya tinggi jauh, jadi kita mesti agak tegak. Oh gitu? Terus kalau senderin gini, seperti nyetir biasanya normal, jauh banget setirnya dan tinggi banget. Jadi tangan ngegantung ya? Tangan ngegantung. Tuh. Ini cuma ya, tapi dari rasa suspensinya, dari refineness ya, ini segala, ini kalau dibanding sama Wuling REV sama VF3? VinFast VF3, ini lebih baik loh, Mang. Bahan-bahannya bagus-bagus Bahan-bahannya ya? bagus-bagus, tapi ini setirnya belum kulit sih. Itu belarinya. Tapi enak. Oh cukup, nih eco mode loh. Ini Eco? Eco, kita ganti ke sport. Cuma ada eco sama sport. Eco sama Sport default nggak ada? Eco, iya. Tapi kalau digabung jadi Ford. Ford Eco Sport. Ford Eco Sport. Tapi enak suspensinya. Suspensinya enak. Iya. Ini dibanding mereka nih, enak. Iya loh. Iya tuh. Mantulnya enak. Makanya lebih refine, suspensinya tuh lebih kokoh gitu ya. Iya, kayak lebih lembut dan kayaknya ini dari sisi penumpang ya. Kayaknya ngajar lubang juga gitu aja. Kayaknya iya. Dari sisi nyetir juga lebih enak. Enak. Tuh. Kokoh gitu loh, kayak mobil, lebih berasa mobil kan. Mobil yang kecil-kecil tuh nggak terasa mobil kan, Mang. Biasanya gitu. Ini lebih berasa mobil. Sana di kiri dulu. Tapi ya ini rasa tuasannya gini rasa murah sih. Cuma sisanya oke. Terus ada keanehan tadi si Mamang mindahin mobil. Kebiasa. Rem tangannya di mana? Dia nanya rem tangannya di mana? Di layar dia cari-cari ini terus oke.
Udah Om Mobi yang nyobain. Nyari-nyari juga. Nggak ada ya. Sama kan? Udah, oke mundurin refleks tangan. Cek turunin tangan otot. Refleks. Enggak, biasanya mobil-mobil listrik yang kecil-kecil udah electric parking brake Iya, gitu. ini Tapi enggak. tiba-tiba dikasih otot. Ya nggak kelihatan lagi. Ya udah emang jam 3, mau jam 3. Iya, memang puasa. Ya puasa. Ah, kirain mokel. Memang nakal. Enggak. Puasa. Tuh, ini wipernya ada intermittent time, nggak ada autonya sih. Headlamp nggak ada autonya juga sih, biasa-biasa aja. Ini ada DRL-nya nggak ya? Ada. Bagus, Ada DRL-nya. ininya ada setunnya gitu loh matanya. Tapi ini balik lagi ke nyetir ini oke loh, Enak ya? enak. Cuma posisinya Posisinya aja. aneh banget, setirnya ketinggian. Dari ketinggian. Paling bisa diakalin itu joknya Joknya ditinggiin. ditinggiin. Ini kan joknya nggak bisa di setel. Ya cari tukang jok, Yang tolong bisa tinggiin. Nah headroomnya sisanya segini nih. Ini tapi asik loh handlingnya. Basah. Gini. Masih mendingan dibanding REV deh, bener deh. Dan VinFast VF3 itu kan keluhan kita tuh keras banget tuh mobil. Ya kan, nah ini tuh jauh banget, Empuk ya? empuk enak gitu loh, refine. Enggak, kalau Wuring REV itu kayak sayang gitu mau dimasukin ke lubang. Kalau ini tuh Iya kayak kayak masih mau patah, iya kayak masukin mau lubang. patah gitu. Kalau ini sih enggak ya, enggak kerasa gitu ya. Jauh lebih refine. Agak keras cuman enak Iya. gitu ngayunnya. Kekedapannya juga jauh bang, Iya. dari Enak. REV dan VF3. Kedepan jauh, tenaganya juga. Nah kita lihat 0-100 ya, kita tes nanti 0-100 ya. Mamang ada di sini. Mamang pergi dulu ke Ceskar, Oke. berat-beratin. Remnya terasa artifisial atau enggak? Ntar, belum tahu, tes dulu. Artifisial. Artifisial. Nah, kayak nginjek per. Ya, kayak nginjek per. Regennya Regennya kan bisa diatur nggak? Nggak bisa. nggak ada. Nggak Nggak ada. ada. Nggak ada. Nggak ada. Tapi ada regennya nih, sampai minus 40% power tuh. Warsonnya sebiji. Regennya ya sosok lah ya berarti. Ya ada. Terasa. Tapi kalau diinjek rem pasti lebih ngisi lagi nih. Ini kan nih sekarang kita 60% power, kita lepas gas. Oh iya tuh gede tuh. Oh gede, Lumayan. naik kok di rem. Oke. Ini ada wiper belakang nggak sih? Nggak ada. Hah? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Ada juga. AC-nya dingin. AC dingin. Ya karena di luar dingin mang. Enggak, ini bener dingin tapi nyecep gitu angin dinginnya. Nyecep. Nyecep. Nggak mau narang soda mah jadi sakit gitu ke kulitnya. Oh kerasa iya, gitu. nyecep. Gitu. Nancep gitu tuh. Nyecep. Ya. Kayak gitu. Ya AC itu harus nyecep. Ngelihatnya, maksudnya ini jauh lebih baik. Andai posisi nyetirnya enak aja, Udah ini perfect. mobil oke loh, oke banget loh. Dan karena Om Mobi sih ya, tidak ada masalah dengan bentuk luarnya. Lucu, setun gitu loh. Mobil sih setun. Hah? Ya kan? Ya. Mobil lu udah gak ada masalah dengan bentuk luarnya. Ya, maksudnya posisi setir aja. Heran ya, di Cina sana mungkin ya bentuk badannya mereka tuh kayak apa sih? Iya. Desainernya dia nih, Lumin. Iya. Segini tuh enak menurut Iya, mereka. makanya kayak gimana bentuk badan dia? Hah? Apakah tangannya panjang, kakinya pendek? Dua-duanya. Iya kali. Kalau stabil nggak ini? Ini Stabil 80 nih. lebih nih. Ya kita kencengin dikit lagi. Ini gaspol. Sekalian coba top speed. Top speednya menurut ini 101 loh. Ini bisa lebih. 108, 109, 108. Ini mode Ya sport. di alat di GPS 104. Mana enggak lari 100. Ih, parah banget. Enggak, Parah 80. Ini mode sport tadi. Sport Oh iya. Oke. 104. Tapi bukan effort yang luar biasa gitu ke arah situnya. Lari segitu, dan begitu lari 100 itu biasa aja. Kalau naik Wuling REV, naik VinFast VF3, Ada ininya ya. wow, itu udah lagi lari 100 tuh udah. Ya Allah. Iya sih, setirnya goyang-goyang loh. Kalau REV Ini nggak ada. Ini nggak ada efek gitu. Backsteer kayak gitu nggak ada. Melayang-melayang itu Nggak nggak ada. Oke dong. Berarti 0-100 nyampe nih ya, 100-nya ya. Ya. Kita akan tes 0-100-nya. Mang, jangan bilang nggak bawa iman nih. Bawa.
Berarti overall oke nih mobil. Hah? Kata Om. Overall oke. Oke, banget. harganya di bawah 200 kan? Iya. Oke banget loh, 200 gini. Oke banget ya. Oke banget, pakai banget. Tapi posisi masih diakal-akalin deh nih. Berarti Mana sebetulnya tuh, adalah dipakainya enak tergantung masalah bentuk aja. Bentuk badan ya, kalau Bentuk badan. kalau badan Anda itu tangannya lebih panjang daripada manusia normal, itu mungkin enak naik ini. Sama kakinya lebih pendek daripada manusia normal. Nah, selamat Nah, 0-100 memang. ya. Enak sih mobilnya. Bener deh, paling refine. Posisi nyetirnya aja aneh banget. Setir 1, 2, 3. Ayo dong. Ayo. Aduh, start dari nolnya boyok. Pelan banget. Ayo dong. Ayo, 100. Yes, 100. Wow. Ini jauh lebih baik daripada ekspektasi kami. Ekspektasi kami itu dekat-dekat kalau RV yang mendekati 20 detik. Ini 14,1 detik. Haha. 14,1 detik. Chang'an Lumin 0 ke 100 km per jam. Oke, tapi intinya overall nyetirnya selain posisi nyetir tidak ada masalah. Ini mobil enak. Seperti mobil normal, lebih mendekati mobil normal. Bahkan menurut kami ini dari rasa suspensinya, dari handlingnya, dari rasa-rasa semuanya, ini mungkin bukan mungkin, menurut kami itu lebih enak daripada Wuling Bingo. Ya, ini lebih mature semuanya daripada Bingo. Posisi nyetir ini loh, engineer-nya bentuk badannya kayak gimana nggak tahu deh tuh. Seberapa susahnya sih bikin ininya di sini gitu, jangan begini. Ya tergantung bentuk badan masing-masing sih. Ini sih enggak. Semua ini adalah opini pribadi saya dan Mamang itu. Kami tidak ada siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Moto Mobi Umbi dan Mas Mobi apabila belum berikutkan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.